Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial kembali. Nah, untuk pembahasan kali ini itu tentang bagaimana cara update data Sarpras di Dapodik 2022. Nah, ini untuk pengajuan Dakpisik Pendidikan 2023. Baiklah sahabat cek semuanya, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, sebelum kita mengupdate di Dapodik, itu alangkah bijaknya teman-teman harus tahu dulu informasinya ini dari mana gitu ya. Jadi informasinya ini sangat resmi sekali dari Dapodikdasmen. Silahkan teman-teman itu masuk ke Dapodikdasmen. Di sini ada dua informasi teman-teman. Yang pertama itu untuk pemutakhiran data kerusakan bangunan sarana prasarana pada Dapodik. Yang kedua ini untuk perencanaan 2023 Dakpisik Pendidikan ya. Nanti setelah kita memahami ini baru kita masuk ke Dapodik. Nah, silahkan teman-teman ini klik yang pemutakhiran data kerusakan bangunan ya. Nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, silahkan dipelajari, ini sudah kami sampaikan di video sebelumnya. Silahkan download dulu itu file pemutakhiran data kerusakan bangunan. Silahkan di download dulu. Nah, seperti ini ya nanti filenya. Ini ada panduannya gitu ya, ada perhitungannya, silahkan di download. Nah, lalu informasi yang kedua itu tentang yang ini teman-teman ya. Untuk perencanaan 2023 Dakpisik Pendidikan itu pengajuannya nanti seperti apa. Nah, kalau kita klik yang ini, nah ini suratnya seperti ini teman-teman ya. Nah, silahkan dipelajari. Ini sudah kami sampaikan informasi surat ini di video sebelumnya. Nah, silahkan teman-teman itu bisa mengklik link ini teman-teman ya. Nanti seperti ini, silahkan di-download bagian Excel untuk form identifikasi kerusakan bangunan sekolah. Nah, kalau kita sudah mendownload semua, nanti bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ada panduan pemutakhiran data sarana prasarana di Dapodik. Nah, silahkan nanti ini dipelajari teman-teman ya. Nah, ini kan banyak ke bawah. Nah, ini kan tentang bangunan, silahkan dipelajari. Lalu yang ini juga teman-teman ya, untuk buku panduannya, tata cara identifikasi dan verifikasi kerusakan, silahkan dipelajari gitu. Lalu ada juga yang ini ya, analisis tingkat kerusakan bangunan. Ini hasil downloadan dari Dapodikdasmen. Nah, yang utamanya itu yang ini teman-teman ya, formulir penilaian kerusakan bangunan. Ini kebetulan kami sudah mengisinya. Ini kami juga mendownload dari Dapodikdasmen. Ini nanti yang akan kita upload di SP Datadik. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke Dapodiknya saja ya. Nah, ini kita sudah masuk di Dapodik teman-teman ya. Jadi mohon maaf ini durasinya mungkin agak lama karena memang harus secara rinci dijelaskannya. Setelah kita mempelajari dari apa yang kita download, lalu kita update di sini teman-teman di Dapodik gitu. Kita masuk ke Sarpras teman-teman ya. Mohon disimak ini karena mungkin akan kami jelaskan secara rinci gitu. Jadi mohon maaf nanti durasinya mungkin agak lama. Kita klik Sarpras teman-teman. Lalu kita ke tanah dan bangunan. Coba kita ini ke bawahkan dulu. Nah, oke. Yang namanya Sarpras itu ada yang namanya tanah dan bangunan ya. Kemudian ada alat. Nah, sekarang yang tanah dulu teman-teman. Silahkan untuk tanah ini diupdate. Caranya seperti apa? Ke sini teman-teman ya, ke klik ubah. Coba kita perbesar dulu yang ini. Nah, seperti ini. Silahkan ini diupdate teman-teman ya. Nah, ini untuk menu-menu ini silahkan diupdate. Nah, kemudian luas lahan yang tersedia juga itu silahkan diupdate. Luas lahan juga panjang kali lebar, ketemu luas. Nah, untuk luas lahan ini paling tidak sama dengan luas tanah gitu ya. Atau harus lebih kecil dari luas tanah gitu. Karena ini kan lahan gitu. Nah, kalau sudah kita update di sini lalu kita simpan. Gitu ya cara mengupdate-nya. Kami tidak akan menjelaskan secara rinci, silahkan diupdate saja berdasarkan kondisi sekolahnya masing-masing.
Nah, kemudian setelah kita mengupdate tanah, teman-teman, kita ke mana? Ke bangunan ya. Kita klik dulu tanah supaya di sininya muncul. Nah, kebetulan di kami itu ada dua bangunan, teman-teman. Bangunan 1 dan bangunan 2. Nah, nanti bangunan 1 ini ada ruang kelas gitu ya. Dan bangunan 2 juga ada ruang-ruang yang lain gitu. Nah, sekarang untuk mengupdate bangunan yang pertama dulu, teman-teman, yang ini ya. Kita klik di sini, kita ke ubah, teman-teman ya. Kita perbesar di sini. Nah, silahkan ini dilengkapi, teman-teman ya. Silahkan ini ke bawah dilengkapi. Nah, ini dilengkapi. Kalau sudah simpan gitu. Begitupun yang bangunan yang lainnya, silahkan ya. Nah, ini di-update namanya. Jika ada yang masih kosong di sini, silahkan dilengkapi, teman-teman. Karena memang ini untuk pengajuan dak fisik tahun 2023. Jadi datanya itu harus lengkap. Nah, kalau kita sudah mengisi, ini kondisinya juga harus kita update kembali, teman-teman. Contoh bangunan 1 ya. Ini kan kami punya 2 bangunan gitu. Nah, kita klik di sini, lalu kita ke kondisi ya. Kita ke kondisi. Coba kita perbesar dulu yang ini. Nah, silahkan untuk persentase tingkat kerusakannya itu disesuaikan dengan kondisi di bangunan itu ya, di sekolah teman-teman. Nah, silahkan ini diisi. Kalau kita klik ini, teman-teman, ini persentasenya akan menyesuaikan gitu ya. Nah, kalau kita pilih yang ini akan menyesuaikan. Kalau kita pilih yang ini ya menyesuaikan juga. Silahkan ya, ini dipilih gitu. Nah, kemudian untuk struktur gitu, untuk atap juga bisa menyesuaikan. Kalau sudah kita simpan, teman-teman ya. Silahkan, pokoknya intinya disesuaikan dengan kerusakan di bangunan itu di sekolah teman-teman. Nah, jika yang bangunan 1 sudah, kita ke bangunan 2 ya. Kita ke kondisi lagi, teman-teman. Nah, ini sama ya, kita perbesar. Silahkan diisi. Tadi kan kami bangunan 1 dengan bangunan 2 tentu berbeda persentase tingkat kerusakannya gitu ya. Nah, di sini sudah kami isi gitu ya. Untuk keterangannya juga sudah kami isi. Kalau kita klik di sini ya, ini akan rubah persentasenya gitu ya. Silahkan disesuaikan saja. Intinya diupdate lah seperti itu. Kalau sudah, simpan. Nah, kalau isiannya sudah kita lengkapi, kondisinya sudah kita lengkapi untuk tanah dan bangunan, lalu yang harus diupdate untuk pengajuan dak fisik ini, kita ke ruang ya. Kita ke ruang, teman-teman. Kita klik di sini. Nah, di kami itu kan ada 2 bangunan, bangunan 1, bangunan 2 gitu. Nah, untuk bangunan 1 ini di kami itu terdiri dari ruang kelas 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, lalu di bangunan kedua itu ada 1 ruang, yaitu ruang kelas 1 gitu ya. Nah, sekarang ini kita harus update. Yang diutamakan itu adalah ruang kelas yang mau kita ajukan dak fisiknya nanti di tahun selanjutnya. Contoh nih ya. Contoh untuk kami yang akan diajukan itu adalah ruang kelas 2, teman-teman. Kita klik di sini, lalu kita kemana? Kita ke ubah di sini, teman-teman ya. Nah, ini silahkan dilengkapi. Di sini dilengkapi data-datanya ya. Silahkan dilengkapi. Kalau sudah, simpan. Nah, setelah kita melengkapi datanya, ini kan namanya juga update. Terutama kondisinya, teman-teman ya. Kita klik ruang kelasnya, lalu kita ke kondisi. Seperti tadi, silahkan ini diisi tingkat kerusakannya. Untuk tingkat kerusakan itu kita harus berpedoman ke sini, teman-teman ya. Coba kita cari dulu. Nah, untuk tingkat kerusakan itu kita ke buku panduan. Nah, yang ini, teman-teman ya. Untuk rusak ringan itu kurang lebih gitu ya, lebih kecil atau sama dengan 30%. Jadi 0 sampai 30% itu rusak ringan. Nah, untuk rusak sedang itu 30% sampai dengan 45% itu namanya rusak sedang. Nah, jika 45% ke atas itu namanya rusak berat, teman-teman ya. Nanti kita praktikkan di sini. Kan ini 51,25. Ini kebetulan yang akan kami ajukan memang rusak berat gitu.
Nah, data-datanya kita isi di sini ya. Kalau kita isi di sini ini selalu berubah persentasenya ya. Silahkan disesuaikan saja, tuh kan berubah ya. Nah, ini kan berubah. Nah, intinya di sini jangan sampai merah. Kalau merah tidak bisa disimpan. Itu kan berubah ya, berubah terus tuh untuk persentasenya. Kalau sudah, klik simpan teman-teman ya, klik simpan. Nah, jika yang kelas 2 sudah, lalu kita update kembali yang lainnya walaupun tidak diajukan gitu. Kita utamakan yang mau kita ajukan untuk dak fisik ini. Contoh kami ruang kelas 3 mau diajukan kembali. Silahkan klik ubah teman-teman ya, klik ubah. Ini datanya dilengkapi ya, dilengkapi datanya. Kalau sudah, simpan. Setelah data dilengkapi yang mau diajukan, itu jangan lupa ke kondisi teman-teman ya. Kita klik ruangannya, kita ke kondisi. Kita perbesar dulu coba. Nah, seperti tadi ya. Ini kalau 39%,75 ini rusak sedang, sesuai dengan ini tadi ya teman-teman. Nah, silahkan ini diisi ya, diupdate gitu, disesuaikan dengan kondisi kerusakan bangunan itu di sekolah teman-teman. Silahkan, kalau sudah, klik simpan. Begitupun yang lainnya teman-teman. Jadi yang tidak diajukan pun itu silahkan diupdate. Tetapi yang perlu digarisbawahi itu adalah yang akan kita ajukan itu ruang kelas mana saja. Itu kondisinya yang perlu kita update. Ya, ini untuk ruangan kelas. Begitupun untuk ruang guru gitu. Ini kebetulan ruang kepsek atau guru ada di bangunan kedua. Ya, kita klik nama ruang gurunya, kita ke ubah, silahkan dilengkapi data-datanya seperti tadi ya. Kalau sudah dilengkapi, kita klik lagi, kita ke kondisi lagi. Nah, ini silahkan dilengkapi data-data untuk dinding, kaca, pintu, kusen, silahkan diisi ya. Ini tingkat kerusakannya. Kalau sudah, klik simpan. Begitupun yang jika mempunyai ruang laborat gitu ya, atau ruang perpus umpamanya mau diajukan, sama seperti tadi ya. Kita ke klik ubah gitu ya, kita isi datanya lalu simpan. Jangan lupa kita klik lagi, kita ke kondisi ruang ini. Kita isi lagi di sini. Jadi untuk mengupdate-nya itu seperti itu teman-teman. Untuk kamar mandi atau WC gitu ya, ini berada di bangunan apa gitu. Silahkan diupdate. Begitupun untuk ruang penunjang. Intinya adalah bangunan mana saja yang akan kita ajukan dak fisiknya itu kita update teman-teman. Nah, nanti setelah kita update di sini gitu ya, setelah kita update di sini kondisinya. Nah, kondisi ini persentase ini gitu ya, atau isian-isian di sini itu kita masukkan ke sini teman-teman, ke Excel. Nah, ini kebetulan punya kami itu sudah diisi dan sudah berhubungan dengan atau koordinasi dengan dinas dan PU gitu ya. Nah, ini tingkat kerusakannya sudah kami isi di sini, persentasenya berdasarkan dari Dapodik dari sini gitu ya. Silahkan nanti bisa menghubungi dinas dan PU gitu ya. Nah, nanti jika sudah ditandatangani itu silahkan dibuat PDF teman-teman seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kebetulan punya kami ini sudah ya. Nah, kami perbesar. Ini punya kami sudah didatangi konsultan dan juga dari pihak dinas sudah dinilai kerusakan bangunannya. Nah, ini sudah ada tanda tangannya ya dalam bentuk PDF. Ini nanti yang akan kita upload kemana? Kita upload ke sini teman-teman ya. Kita upload ke SP Datadik di bagian Sarpras. Nah, ini kita isi ya untuk form cek Sarpras. Jika mempunyai ruang kelas kita memiliki gitu. Kalau tidak punya ya tidak memiliki. Kalau sudah, klik simpan. Ini diisi ya. Kemudian di sini teman-teman, form penilaian kerusakan bangunan. Nah, ini kan dari Dapodik untuk kondisinya. Nah, kita klik di sini teman-teman. Lalu kita ke ini ya, gambar ini. Nah, yang PDF tadi, yang PDF ini yang sudah dicek oleh dinas
dan tim survei dari PU gitu ya. Ini kita upload kemana? Kita upload ke sini teman-teman ya. Kita klik di sini, umpamanya kita open, nanti akan masuk ke sini. Begitupun untuk bangunan yang lain atau gedung yang lain, kita klik di sini, kita masukkan kembali ya. Umpamanya ini rehab ruang kelas berapa gitu, yang seperti ini tadi, yang sudah diketahui oleh Dinas Pendidikan dan serta tim survei gitu dari PU. Ini kita upload ke sini teman-teman ya. Klik, kita open, nanti masuk ke sini. Setelah ini masuk ke sini semua, kita upload berkas. Jadi cara pengajuannya seperti itu teman-teman. Intinya adalah yang kita update di sini untuk persentase tingkat kerusakannya itu kita masukkan ke sini, klasifikasi kerusakan. Nanti persentasenya di sini akan berubah ya. Setelah ini silahkan nanti minta tanda tangan atau konfirmasi ke pihak dinas. Nanti mereka akan datang beserta tim survei dan konsultannya gitu ya. Begitu juga dari pihak PU. Nanti begitu dinilai silahkan di PDF-kan seperti ini ya teman-teman. Seperti ini yang sudah kami ajukan, sudah mengetahui. Nah, sudah tanda tangan semua, ada cap stempelnya. Ini kita upload ke SP Datadik. Jadi seperti itu untuk pengajuan Dakpisik pendidikan tahun 2023 ya sahabat cek semuanya. Oke, baiklah teman-teman, itu saja mungkin video tutorial tentang cara update untuk tanah dan bangunan pada Sarpras Dapodik 2022 untuk pengajuan Dakpisik tahun 2023. Dakpisik pendidikan tentunya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan teman-teman, jika masih bingung tinggalkan komentar pada kolom komentar ya. Tinggalkan pesan saja. Baiklah teman-teman, itu saja mungkin informasinya. Terima kasih yang sudah mau menyimak gitu ya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton setiap video dari channel kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau like dan subscribe di channel kami. Silahkan teman-teman yang belum like dan subscribe dan sudah menonton, silahkan di like dan di subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Selamat bertemu di video tutorial kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.